Mondo, apa kabar ya untuk Anda? Dan seperti biasa, untuk kali ini saya akan menghadirkan sebuah resep buat sahabat semua. Dan tentunya resep yang kali ini saya hadirkan yaitu tentang bumbu dasar Bali yang sering dikenal dengan istilah base genep atau base jangkep ya atau base gede. Nah, sahabat, untuk base gede ini atau base genep ini digunakan sebagai bumbu dasar hampir di semua masakan khas Bali. Nah, baik sahabat semua di rumah, bagaimana cara pembuatan dari bumbu base gede atau base genep ini dan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan? Mari simak video berikut. Nah, sahabat, ini ya. Untuk yang pertama itu adalah lengkuas ya, atau orang Bali bilang isen, kemudian ada kunyit. Ini jumlahnya dikurangi dari jumlah lengkuasnya. Kemudian setelah kunyit ini kita menyediakan jahe, jumlah jahenya hampir setengah dari kunyitnya. Nah, kemudian kita juga menyediakan kencur. Kencur itu jumlahnya setengah dari jahe. Nah, kemudian bahan lainnya itu sahabat, di sini kita menggunakan bawang merah. Ini karena kecil-kecil ya, saya menggunakan sekitar mungkin ada 17 siung ya bawang merah, kemudian ada sekitar 10 siung bawang putih. Nah, ini bawang merah ini 2 kali dari jumlah bawang putih yang kita gunakan ya. Jadi atau istilahnya berapa bawang merahnya, bawang putihnya setengah dari bawang merah itu. Nah, kemudian saya menggunakan di sini ada kemiri. Itu saya menggunakan 5 butir kemiri ya. Selanjutnya ada cabai. Di sini saya menggunakan cabai campur. Kenapa cabai campur? Karena tidak mau terlalu pedas ya. Nanti kalau sahabat suka pedas, itu rawitnya bisa ditambah. Nah, kemudian setelah itu sahabat, di sini juga di bumbu base genep ini kita menggunakan yang namanya wangen ya. Itu wangen itu terdiri dari merica. Di sini kita menggunakan merica hitam, kemudian merica putih ya, merica putih. Kemudian kita juga menggunakan ketumbar, dan ini adalah wangen. Wangen ini terdiri dari ada jangu ya, kemudian di sini ada cabai kakap ya, cabai Jawa mungkin orang bilang ya. Kemudian di sini ada juga cengkeh ya. Kemudian ada apa namanya? Jebuk ya, jebuk garum orang Bali bilang. Ini ada pala ya, buah pala ya. Nah, ini adalah wangen yang kita gunakan nanti. Kemudian saya menggunakan juga 3 batang serai ya. Ini kita gunakan sedikit. Kenapa? Nanti kalau untuk masakan, beberapa masakan tertentu itu bisa nanti yang membutuhkan penggunaan serai lebih banyak, itu bisa kita gunakan di saat memasak. Nah, kemudian ini ada 3 lembar atau 4 lembar daun salam, kemudian ada juga daun jeruk. Nah, ini kita gunakan nanti saat menggoreng daripada bumbu base genep ini. Dan tentunya karena kita nanti ada menggoreng, kita juga akan menggunakan minyak goreng. Baik sahabat di rumah, kita mulai ya untuk melakukan proses rajang daripada bumbu ini ya, bumbu intinya yang dari bahan umbi, yaitu dari lengkuas, kemudian kunyit, dan juga jahe dan kencur ya. Nah, kemudian ini sudah cukup dulu. Kita akan lanjutkan dengan
bawang ya. Oke sahabat, serainya juga kita rajang ya. Nanti kita gabung dia jadi satu, dirajang semua ya sekalian. Nah ini kita gabung ya, kita chop jadi satu. Nah kemudian sahabat kita rajang juga cabenya ya. Oke, kita gabung lagi ya sahabat ya. Kita rajang lagi, digabung semuanya. Nah sahabat, ini bahan-bahan yang harus kita rajang. Ini sudah semuanya ya, ini sudah halus. Kita akan lanjut dengan bumbu wangen atau yang lebih bersifat ke aroma, yaitu kita akan sangrai dulu baru kita akan ulek. Nah ini udah yang dirajang udah cukup rata, dan nanti kita akan setelah bumbu wangen kita ulek, nanti kita akan gabung, kemudian baru kita akan goreng ya jadi satu. Nah, sahabat, ini bahan-bahan yang termasuk kategori wangen ya. Di sini ada merica hitam ya, kemudian ini merica putih, kemudian ada ketumbar, ini ada sedikit jintan, kemudian ada cengkeh ya. Ini kita pakai sekitar 3 biji aja cukup ya, karena dia fungsinya hanya untuk memberi aroma dan menghangatkan. Nah kemudian kita ada buah pala, kemudian ini istilahnya cabai Jawa atau cabai dakep ya orang Bali bilang. Kemudian di sini ada jangu, kemudian temu ya, dan kemudian kita juga menggunakan kemiri. Kini kita sangrai, kemudian setelah disangrai semua bahan ini akan kita ulek. Selanjutnya kita campurkan pada bahan yang tadi sudah kita
rajang. Oke, sahabat, ini bahan-bahan kita sangrai sebentar ya untuk mendapatkan wanginya. Nah, ini sudah kemirinya sudah mulai kelihatan agak coklat, kita cukupkan ya. Nah, sahabat, ini bumbu yang kita sangrai tadi ya, kita akan ulek semuanya, kita masukkan dalam ulekan. Selanjutnya kita akan ulek ya. Nah, sahabat, ini sudah cukup segini ya. Kita angkat, kita ambil ya dalam satu wadah. Nanti kita gabungkan dengan bumbu yang tadi kita sudah rajang. Nah, sahabat, kemudian bumbu yang tadi kita sudah ulek, yang sudah kita sangrai dan ulek, itu kita campurkan di bumbu rajang ini yang sudah kita rajang ya. Ini kita campurkan merata ya. Kalau sudah merata, kita akan langsung goreng bumbu ini sampai dengan kondisi 60% matang. Ini saya masukkan 1 saset terasi kecil itu ya, terasi Mama Suka ya. Nah, ini kita masak dulu, kita goreng dulu sampai dia wangi. Nah, kemudian kita masukkan bakso genepnya. Oke, kita masukkan baksonya. Kita aduk-aduk ya, kita goreng seperti ini sampai nanti dia 60% matang dan baunya wangi ya. Kemudian jangan lupa masukkan juga 3 lembar daun jeruk, kemudian juga daun salam. Nah, ini sahabat, kalau sudah ringan seperti ini kita mengaduknya berarti dia sudah agak matang, sudah ada di 60% matang. Selanjutnya kita matikan kompor, kita dinginkan, dan kemudian nanti kita akan simpan bumbu ini di dalam freezer untuk bisa kita gunakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Baiklah sahabat di rumah, terima kasih sahabat sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir untuk pembuatan bakso gede atau bakso genep atau bumbu lengkap ala Bali. Dan ini adalah merupakan bumbu dasar dari berbagai masakan-masakan lezat di Bali. Dan masih ada lagi bumbu-bumbu dasar lainnya yang akan saya bagikan ke sahabat semua di rumah. Demikian juga saya akan membagikan masakan-masakan apa saja yang bisa kita masak atau yang biasanya kita masak menggunakan bumbu bakso gede atau bakso genep ini. Baiklah sahabat, terima kasih sekali lagi untuk segala perhatian sahabat, dan tentunya saya mohon maaf jika ada penyajian saya atau kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat. Dan tentunya kita akan bersua kembali di kesempatan berikutnya dengan masakan dan sajian yang berbeda dari Kak Pondok. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dan ciao.